Bapak Ibu yang terkasih, masih ada tempat di depan, dipersilahkan maju ke depan. Boleh maju ke depan sedikit, tidak apa-apa. Kita akan segera masuk di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Jumat itu, di depan salib Sang Putra yang terkasih, sambil menatap wajah Yesus, aku menyaksikan dan mendengar setiap tarikan nafas yang menimbulkan rasa perih yang dialami anakku. Darahnya mengalir membasuhi tubuhnya, hingga akhirnya ia mati di kayu salib. Mereka mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah, lalu memasukkan mayatnya ke dalam kubur yang letaknya tak jauh dari tempat itu. Sabtu itu tidak ada yang menyatakan bela sungkawa dan menghiburku, karena perayaan Sabat tak terlukiskan kepedihan di hatiku. Di telingaku masih terngiang seruan terakhir putraku sesaat sebelum meninggal. Eloi, Eloi lama sabachthani. Aku sungguh mengalami luka yang sangat dalam, sunyi mencekam, sebab Yesus telah berada dalam dunia orang mati. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib. Mari kita berdiri, kita angkat pujian. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib. Untuk nestapa celah.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagimu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kehilangan sosok yang sangat dikasihi akan membawa manusia dalam duka yang amat dalam. Itulah yang dialami Maria dan murid-murid Yesus ketika telah menyaksikan penderitaan, kematian sampai pemakamannya. Kesunyian, kesedihan, dan rasa mencekam melanda mereka. Betapa tidak, sang guru yang dibanggakan telah tiada. Aku bergumul karena kehilangan seorang sosok papa. Namun jawaban Allah membuatku tertegun. 12 Agustus 2012 adalah hari yang tidak pernah aku lupakan. Di dalam seumur hidupku, tepatnya pukul 6.30, ketakutan terbesarku terjadi. Aku kehilangan seorang papa untuk selama-lamanya. Pagi itu terasa tenang dan sejuk. Tepat ketika saya menginjakkan kaki menuju rumah, ketika baru pulang melakukan perjalanan liburan ke tempat adik saya di Kalimantan. Dan akhirnya belum sempat berbicara dengan papa, Tuhan berkehendak lain. Dan akhirnya ia memanggil papa dalam keheningan pagi. Ketika momen itu datang, aku bertanya-tanya, mengapa Allah ini mengizinkan semuanya terjadi? Di awal kepergian papa saya, aku berjuang untuk percaya bahwa ini adalah kehendak Allah. Tuhan punya rencana yang baik di balik kematian papa saya, terlebih bagi keluargaku. Tapi tetap saja aku belum dapat memahami seutuhnya mengapa Tuhan memanggil papa saya secara mendadak di saat masih banyak hal yang harus kami lakukan. Seiring waktu berjalan, kerinduanku kepada papa saya semakin bertambah. Dan akhirnya di hari keempat, setelah kepergian papa saya hadir di dalam mimpi, seolah hendak menguatkan dan menghibur aku agar aku tetap kuat menjalani hidup. Dalam mimpi itu, papa menceritakan perjalanan bagaimana seseorang hendak masuk ke sebuah kota yang tenang, kota yang damai, yang dipenuhi dengan cahaya. Apakah itu Yerusalem yang baru? Namun untuk sampai ke kota tersebut, papa saya berusaha mengulurkan tangannya. Ternyata jalan menuju kota tersebut itu tidaklah semulus sesuai dengan pikiran saya di dalam mimpi itu. Jalan itu harus saya lalui dengan penuh tangga yang berduri, licin, dengan batu yang terjal. Saya berusaha melaluinya, tetapi saya terjatuh. Dan papa saya berkata, jika engkau ingin melaluinya, kamu harus yakin kepada Tuhan.
Setelah berhasil melaluinya, saya diperhadapkan pada suasana di suatu gambaran pekuburan orang yang sedang meninggal. Di sana ada orang yang masih muda, yang masih tua. Mereka masih menunggu di atas kuburan mereka. Seolah-olah mereka sedang menunggu suatu panggilan. Kemudian papa saya membawa saya ke tepi bukit. Tampaklah kota yang terang, tenang, damai. Akhir kata papa saya di dalam mimpi itu, sambil menunjuk kota itu. Dia mengatakan, "Engkau anakku, ketika engkau ingin masuk di dalam kota itu, hendaklah hidupmu penuh dengan ketaatan. Dekatlah kepada Tuhan." Saat kehilangan, itulah yang saya rasakan. Tuhan sangat dekat dengan saya. Demikianlah Tuhan dekat saat kita berharap di hari pergumulan hidup. Makin dekat Tuhan kepadamu, mari kita nyanyikan. Sejak guru kami ditangkap, kami hidup dalam ketakutan. Kami bersembunyi, tak berani nampakkan diri. Kami hanya melihatnya dari kejauhan. Tampak guru kami tersalib di bukit Golgota, disiksa, dicela, ketika tersiar kabar bahwa dia telah mati.
Kami semakin ketakutan, bahkan tak percaya bahwa hal itu terjadi kepada guru kami yang mengatakan dalam 3 hari ia akan membangun kerajaannya. Hari Sabtu itu kami sungguh diliputi kesunyian yang mencekam. Tak ada lagi harapan yang tersisa bagi kami. Semuanya tinggal kenangan. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan ini yang sulit untuk dimengerti, termasuk kematian papa saya. Mengapa Allah begitu cepat memanggilnya? Tetapi satu hal yang aku tahu, dengan yang pasti, Allah itu baik dan penuh kasih, sehingga kasih-Nya membuatku tertegun. Oleh karena itu, sejak kematian papa saya, aku belajar menerima bahwa di balik kematian, kepergian papa saya, Allah melakukannya dengan hikmat dan kasih-Nya bagiku sekeluarga. Puang Perangimi Tusarro. Aku tidak hanya diliputi ketakutan, aku hanyut dalam penyesalan. Mengapa aku tega sampai mengkhianati guruku sendiri? Padahal aku pernah berkata bahwa ia adalah Mesias. Tetapi mengapa aku tak mampu mengakuinya di depan orang banyak? Ketika ku dengar ia telah tiada, aku sungguh merasa keji, hina. Bahkan sebagai murid yang dikasihi, aku tak layak untuk menerima pengampunannya. Sabtu itu, kesunyian meliputi diriku. Aku hidup dalam penyesalan yang mendalam. Tanpa disadari, kita pun sering kali mengkhianatinya. Kita malu mengakuinya melalui perkataan,
perbuatan demi nama baik, kedudukan, pekerjaan dan keluarga. Namun, pandanglah salib Raja kita. Dia rela meninggalkan kedudukannya, kemuliaannya, demi cintanya kepada saudara dan saya. Mari akuilah segala dosa kita dengan jiwa yang terbuka. Mari kita nyanyikan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha Kau tahu, yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. dalam kesunyian malam ini, adakah kita merasakan kesunyian seperti yang dirasakan Maria dan murid-muridnya? Seolah-olah kegelapan menguasai kehidupan kita, sehingga kita tak mampu menyelami segala pengorbanannya. Sore menjelang malam ini, diberikan tema menaruh harap dalam hari pergumulan. Pak Budianto akan menolong kita kepada siapa dan bagaimana dalam pergumulan kita tetap berharap. Mari menyambut cinta Tuhan melalui firman-Nya dengan menyanyikan pujian Yesus terangmu pelita hatiku. Kita nyanyikan 2 kali. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau mati bagi kami. Engkau ingat kami orang yang berdosa, yang fana, yang tidak punya harapan lagi dalam hidup kami, bila tanpa Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Di Sabtu Sunyi ini Tuhan, kami kembali dalam perenungan kami
mengenang kembali akan kasih dan cinta-Mu bagi kami melalui firman Tuhan yang kembali kami akan baca, kami renungkan bersama pada sore hari ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, berkata-katalah, tenangkanlah hati kami semua, supaya kami diberkati oleh firman Tuhan. Juga hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan segala kelemahan, kekurangan, Tuhan izinkan mulut hamba menyampaikan firman-Mu. Izinkan berkata-kata melalui hamba-Mu ya Tuhan, yang tidak layak ini, yang tidak lebih baik daripada siapapun juga. Biarlah firman yang dibentangkan memberkati kami semua, termasuk menegur hamba-Mu sendiri yang menyampaikannya, yang penuh dengan segala kelemahan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan Tuhan berfirman kepada kami. Berbicaralah, kami siap di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita yang pertama diambil dari kitab Ayub 14 ayat 1 sampai 14. Ayub 14 ayat 14 ditulis demikian: setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tanggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikianlah juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sia-sia jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora,
perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Firman Tuhan. Amin. Mari kita berdiri untuk membaca Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-66. Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat yang ke-66. Firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan dan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita sebagaimana tema kita di dalam Sabtu Sunyi ini adalah menaruh harap dalam pergumulan. Itu diambil dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi saya akan berangkat dari pembacaan itu ya. Saudara, pergumulan itu merupakan istilah yang seringkali dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan perjuangan hidup manusia selama ada di dunia. Pergumulan itu saat dimana kita berjuang menghadapi berbagai persoalan hidup. Saya yakin tidak ada di antara saudara dan saya yang tidak pernah bergumul. Pasti bergumul. Itulah sebabnya mengapa Ayub dalam pasal 7 ayat 1 dia berkata demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti orang upahan. Ayub sendiri berkata, saudara-saudara, bukankah manusia itu memang harus bergumul di bumi ini?
Saudara, orang upahan yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berjuang setiap hari, bertahan hidup dan hanya mengharapkan belas kasihan upah dari tuannya. Jadi orang-orang yang seperti ini di dalam masa itu adalah orang yang penuh dengan pergumulan oleh belas kasihan tuannya. Saudara, Ayub adalah seorang yang sangat berat pergumulan hidupnya. Saya yakin. Ayub, saudara, kehilangan segalanya. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan bahkan tubuhnya sendiri pun diserang oleh penyakit yang begitu menjijikkan karena borok, berbau badannya. Orang-orang menghindari dia, orang-orang melempari dia. Padahal saudara tahu siapa Ayub? Ayub adalah orang yang paling terkaya di timur, dikatakan di dalam Alkitab. Orang yang sangat dihormati, orang yang begitu mengagumkan banyak orang. Karena dia adalah orang yang sangat dikenal dan seorang yang paling kaya di timur. Alkitab berkata demikian. Saudara, tapi apa yang terjadi? Istrinya meninggalkan dia dan menyuruh Ayub untuk mengutuk Allahnya. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, mempersalahkan dirinya, menyebut dia adalah orang-orang yang berdosa, mengutuki dia. Berat sekali bukan apa yang dialami oleh Ayub di dalam pergumulan hidupnya. Maka tidak heran kalau Ayub katakan di dalam kitab Ayub, untuk apa saya lahir ke dalam dunia? Saudara, Ayub mempertanyakan untuk apa saya lahir ke dalam dunia kalau saya harus bergumul dan menderita seperti demikian. Padahal saudara, kalau kita melihat kisah hidup Ayub, dia adalah seorang yang sesungguhnya sangat saleh. Dia orang yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata demikian. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan dia semenderita itu? Saudara, pahit sekali yang dialami oleh Ayub. Pahit sekali kehidupannya. Mungkin apa yang dirasakan Ayub sama seperti yang dirasakan Naomi, saudara-saudara, waktu dia pergi meninggalkan Yehuda, Bethlehem, dan terpaksa dia harus pulang kembali karena segala-galanya sudah hilang. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan anaknya. Lalu waktu dia masuk kembali ke kota Bethlehem, orang-orang melihat dia dengan nyinyir, atau orang-orang kaget. Kenapa Naomi pulang? Lalu Naomi bilang, jangan panggil lagi aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit, saudara-saudara. Kenapa? Karena tangan Tuhan sudah mengacung kepada aku. Saudara, apa yang dialami Naomi, apa yang dialami Ayub itu adalah sebuah kepahitan. Itu pula yang dirasakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 31, saudara, di dalam bacaan kita. Ayub berkata di dalam bacaan itu, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Daud merasakan apa yang dirasakan oleh Ayub. Dia menderita, dia pahit dalam hidupnya, saudara. Saudara, dalam pembacaan kita dalam Ayub 14 ini, Ayub melukiskan tentang kerapuhan manusia yang terbatas dalam hitungan waktu. Hari-hari, Ayub tidak bicara tahun-tahun, saudara. Tapi Ayub hanya bicara bilang hari, paling tinggi bulan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kehidupan kita sesungguhnya adalah di dalam tangan Tuhan. Batasannya ditetapkan Allah. Tidak ada yang bisa membantahnya, singkat umurnya. Saudara, Ayub mengungkapkan betapa pedih rasanya di dalam kehidupan ini. Sehingga dia pun berkata, Daud pun berkata, masa hidupku ada dalam tanganmu.
Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Saudara, mengapa manusia yang hidupnya dan nasibnya dalam tangan Tuhan harus ditindas lagi? Sebenarnya Ayub mau bicara begitu. Saya ini sudah orang yang lemah, tak berdaya, orang yang najis dan orang yang berdosa. Mengapa Tuhan membuat lagi aku ditindas di dalam kesengsaraanku? Maka dalam bacaan kita, saudara, Tuhan hendak mengadili manusia yang rapuh dan fana. Dia merasakan perasaan seperti itu, saudara, di tengah pergumulan dan penderitaannya. Kenapa saya mengalami penderitaan yang seperti ini? Dalam hatinya, dalam benaknya, Ayub berkata, apa salahku Tuhan sehingga aku menderita seperti ini? Tapi saudara, Ayub sadar betul, dia tahu bahwa dia ini adalah orang yang berdosa, seorang yang najis, yang lahir dari seorang perempuan yang juga najis. Itu yang Ayub katakan di dalam bacaan kita. Saudara, kalau kita mau melihat dengan jujur, bukankah saudara, apabila ia ditebang, ia bertunas kembali dan dia tidak akan berhenti tumbuh. Pohon saja, kalau ditebang, dia bisa bertunas kembali dan dia akan tumbuh. Tetapi bila manusia mati, pasti akan binasa. Tidak ada lagi harapan, bukan? Ayub mau menggambarkan bahwa betapa manusia begitu fana, tidak ada harapan di dalam hidupnya, di dalam situasi yang dia alaminya. Lalu Ayub berkata lagi, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Kembali dia membahas bagaimana kalau pohon ditebang, dia masih bisa tumbuh. Tapi kalau manusia mati, dapatkah dia hidup kembali? Memang tidak ada orang yang sudah mati hidup kembali, kan? Oh, ya. Saudara, bila tanpa penebusan, maka kematian manusia adalah kematian kekal dan akan dihakimi karena dosa-dosanya dan tidak ada harapan di dalamnya. Seperti seseorang yang sudah tenggelam di dalam lautan, keluar dari lautan, dia tenggelam di dalam dosanya. Kalau manusia mati, dapatkah dia tumbuh lagi, hidup lagi? Saudara, tapi meskipun di tengah pergumulannya yang nyaris putus asa, Ayub masih punya pengharapan dalam Allah. Ayub katakan, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku, saudara-saudara. Tadi Bu Emi cerita tentang kematian papanya yang dia kasihi. Bukankah semua kita akan mendapatkan giliran itu? Sesungguhnya saya sangat sedih, saudara. Belum 1 tahun saya ditinggalkan 3 orang yang saya sangat kasihi. Bulan Mei mama saya pergi, Mama Mendo pergi Agustus. Lalu kemarin waktu hari Kamis kita ibadah di gereja, saya tidak bawa. Saya bilang, kenapa saya ditelepon? Lalu saya buka WA saya, sudah banyak sekali panggilan video call. Ternyata kakak saya sedang kritis. Orang menyanyi di dalam, saya cuma bisa menyaksikannya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sebenarnya ingin saya mendoakan kakak saya. Kakak mengatakan, dia sudah pergi. Saudara, kakak itu bagi saya seperti orang tua, pengganti mama dan papa saya. Orang yang paling berhikmat.
Dia ramah sekali. Ada pergumulan kita bisa tanya sama dia. Semua hal dia bisa jawab sama kita. 2 minggu lalu saya mengunjunginya di Bogor. Saya tidak bisa lagi bicara dengannya. Saya hanya bilang, kakak, saya berdoa kakak ikuti saya ya. Jangan pikir hidup ini begitu masih panjang. Gak ada yang tahu rahasia Tuhan. Saudara, itulah sebabnya maka Daud katakan di dalam ayat yang ke-15. Di dalam bacaan kita, saudara. Tetapi aku, kepadamu aku percaya. Itulah yang dikatakan Ayub dalam pasal 19 ayat yang ke-25. Dia katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub paham sekali jika tidak ada kehidupan kekal, maka sesungguhnya yang ada bagi manusia hanyalah penderitaan tanpa harapan. Manusia akan mati dalam dosanya dan akan mengalami murka Allah, dihakimi dan kematian yang kekal akan menimpanya. Bukankah itu yang akan dialami oleh manusia yang fana? Saudara, semua kita adalah orang yang berdosa, bukan? Makanya Rasul Paulus katakan di dalam kitab suratnya kepada jemaat yang di Roma. Paulus katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku ini manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi Paulus jawab pergumulan itu. Dia bilang, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, karena kasih Allah yang besar bagi kita, Yesus mengambil rupa seorang hamba seperti kita. Itulah sebabnya mengapa dia harus mati di atas kayu salib. Saudara. Semua dosa kita ditimpakan kepadanya. Dalam bacaan kita di Petrus tadi dia katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, Yesus mati di kayu salib untuk tebus dosa saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan mengaruniakan jalan keselamatan itu. Dan bagi orang yang percaya dengan sungguh padanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dosanya, minta ampun di hadapannya, maka dia akan beroleh selamat dan memiliki hidup yang kekal. Dan harapan itu akan ada lagi dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Petrus menekankan dengan tegas di dalam bacaan kita. Dia bilang begini, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Tapi semua mereka itu harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, Petrus memperingatkan dengan keras jemaat. Jangan lagi kamu hidup dengan sia-sia ya, di waktu yang sisa. Mengapa dia bilang waktu yang sisa? Waktu yang sisa itu adalah sisa sampai Tuhan Yesus datang kali kembali yang kedua. Gak ada yang tahu kan kapan Tuhan Yesus akan datang? Tapi waktu sisa itu adalah waktu
menjelang Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Bagaimana bila kita kedapatan tidak hidup dalam Tuhan? Saudara-saudara, Kristus mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu jangan lagi berkanjang di dalam dosa. Tinggalkan semuanya. Akui semuanya dosa. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara. Maka Dia akan memberi kita damai sejahtera bersamanya. Maka harapan yang dulu sirna kini akan tumbuh kembali. Manusia yang tadinya mati kekal kini dapat memilih hidup kekal. Kini Dia hadir memberi harapan dalam hari-hari pergumulan manusia di dalam dosanya. Bukan hanya hadir dalam pergumulan dosa kita, tapi dalam semua pergumulan hidup saudara dan saya. Bersyukurlah saudara, bila Yesus rela mati buat hidup kita, apalagi pemeliharaan Allah bagi kita. Orang tubuhnya saja Dia rela disalibkan mati untuk kita, apalagi kasih dan pemeliharaan Dia dalam hidup kita di tengah pergumulan kita, bukan? Yang Tuhan mau kita menaruh harap dalam masa-masa pergumulan kita. Jangan pernah kehilangan harapan. Di Sabtu Sunyi ini, saudara-saudara, mari lihat diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah saya sungguh-sungguh telah hidup di dalamnya? Sungguhkah saya menyadari betapa seringkali masih hidup dalam dosa? Mataku, pikiranku, hatiku, tutur kataku, sikapku, keangkuhan diriku, emosi, relasiku yang rusak dengan sesama, kebencian dalam hidupku. Aku masih berkanjang dalam dosa. Aku mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Sore ini Tuhan memanggil saudara. Maukah saudara membereskan hubungan dengan Tuhan dan menaruh harapan padanya? Dia akan memberikan kelepasan bagi saudara. Dia akan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan. Saudara dan saya akan kuat meskipun badai itu berat. Karena saya berjalan bersama Tuhan. Maukah saudara mengalami itu dalam hidup saudara? Menaruh harap di hari-hari pergumulan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Dalam doa, saudara mari merenungkan diri di hadapan Tuhan. Apakah saya adalah orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan? Atau saya orang yang hanya melaksanakan ritual tanpa spiritualitas dalam hidupku? Mungkin saya berkata saya orang Kristen, saya aktif melayani, tapi sesungguhnya saya masih berkanjang dalam dosa. Saya masih suka dikendalikan oleh dosa. Sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat saudara dan saya untuk datang pada Dia. Bawa dirimu di hadapan Tuhan. Perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Biar Tuhan mengampuni, menguduskan kita. Dalam perenungan, saat teduh, kita semua berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Dan saudara berdoa secara pribadi. Katakan, Tuhan, ampuni saya. Saya mau mengakui dosa, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
segenap hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarkan musik terus mengalir. Saudara silakan berdoa di dalam hati. Saudara yang berdoa mengakui dosa, terima Kristus. Saudara boleh taruh tangan di dada dan mendoakan diri sendiri di hadapan Tuhan. Yang kedua, bila ada di antara saudara yang penuh dengan pergumulan hidup dan hari ini firman Tuhan menguatkan saudara menghadapi pergumulanmu, taruh juga tangan di dada dan berdoa kepada dia secara pribadi. Silakan berdoa di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu berbicara kepada kami. Kami orang berdosa yang rapuh dan fana, tapi Tuhan memberi harapan di atas kayu salib. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami mau menjadikan sungguh Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yang penuh dengan pergumulan dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami bahwa dalam Tuhan ada harapan. Kami tidak perlu takut hadapi pergumulan itu. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Saudara, Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru. Tuhan tidak pernah janji bahwa semua hidup akan lurus-lurus saja. Tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan. Tapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Mari nyatakan iman itu dengan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan pujian ini. Mari kita berdiri, saudara. Nyanyikan dengan tekad keyakinan kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di keheningan Sabtu Sunyi ini, mari kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan yang rela memberi hidupnya bagi kita. Mari kita pun menyerahkan tubuh dan jiwa kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, sambil kita menyanyikan di heningnya malam ini tulus dan rendah hati. Tulus dan rendah hati, dan
atau untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh hadir bagi kami dalam kebaktian kami Sabtu Sunyi pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami memuji memuliakan Engkau, juga mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan tekad, dengan hati yang baru dan kuat menghadapi setiap pergumulan di hari-hari itu yang Tuhan izinkan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan yang berat karena sakit penyakit. Beberapa saudara kami yang kami ingat, kami mendoakan Nenek Kelvin, mendoakan Nenek Sena, kami mendoakan Pak Sesa Poldi, dan beberapa lagi yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah, yang dalam masa-masa pemulihan. Dan mungkin saja mereka bukan bergumul saja dengan sakit, tapi bergumul dalam hati. Bahkan mungkin ada yang sedang imannya tergoyah. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan mereka, karena Kristus sudah mati bagi kami di atas kayu salib. Mendoakan semua keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk menguburkan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan juga berkati semua persiapan yang akan dilakukan, supaya semua boleh pada waktunya Tuhan menetapkannya, segala sesuatunya boleh diselesaikan dengan baik. Mendoakan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami juga, baik yang sedang meniti masa depan untuk melanjutkan studi-studi mereka. Tuhan berkati anak-anak kami. Orang tua yang dalam pergumulan pekerjaan, bahkan kami sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami, menjaga orang tua kami. Tuhan juga kuatkan kami menjalani segala pergumulan hidup ini. Kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, di tengah pergumulan saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, khususnya menjelang tahun politik ke depan. Tuhan tolong jaga bangsa kami supaya tetap dalam keadaan yang aman. Dan nantinya Tuhan sendiri akan memilih orang-orang yang tepat duduk untuk memimpin negara kami, daerah kami, menjadi wakil kami, yang bertanggung jawab bagi masyarakat dan bagi hormat dan untuk Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk rangkaian Paskah kami yang sedang kami jalani. Besok puncaknya kami akan merayakan Paskah kebangkitan-Mu. Tuhan berkati semua persiapan bagi yang akan melayani. Hamba-hamba Tuhan yang akan terlibat, Tuhan berkati. Bahkan juga untuk anak-anak kami sekolah minggu yang akan mengadakan refleksi melalui pawai obor dan juga ibadah Paskah sekolah minggu. Tuhan berkati kakak-kakak pengasuh, anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri juga, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, persembahan juga kami sudah kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan dengan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah doa syafaat kami Bapa. Ada banyak hal yang kami mau sampaikan yang mungkin tak teringat dalam mulut hamba-Mu, tapi Tuhan mengenal, mengetahui segala sesuatunya. Dan Tuhan kiranya yang akan menolong kami menjalani setiap kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah doa ini dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu, bukanlah kehendak kami yang jadi. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami, dan kami berdoa sebagaimana Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
you feel the world is broken? Do you feel the shadows deepen? But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? You saw creation groaning. Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of things? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And is Jesus our Messiah? Hold forever those he loves. Does our God intend to dwell again where now? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priests of God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? He is he worthy? Is he worthy? He is worthy. He is worthy. Kita telah menyaksikan refleksi dari adik-adik PPGT menggambarkan kepada kita semua bahwa Allah pencipta alam semesta berkuasa atas segala penyakit, alam, bahkan atas kematian.
Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Kita tak dapat menolak bila badai datang menghampiri kita. Kita hanya perlu memandang salib Kristus, sumber kekuatan kita. Ia telah mengalahkan maut dan bangkit. Maka ia pun sanggup menolong segala pergumulan hidup kita. Walau kita tak dapat melihat rencananya, percayalah, Dia selalu ada untuk saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mari berdiri. Semua dapat aku miliki. Mari kita nyanyikan pujian. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. walau ku tak dapat melihat. Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang terkasih, marilah kita pulang dengan penuh harap di dalam hari-hari pergumulan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dalam saat yang teduh.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada warta jemaat sedikit yang perlu menjadi perhatian kita. Diinformasikan bahwa pasca Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Karambe hari Minggu, tepatnya besok, kumpul di gereja jam 3:30 subuh untuk berangkat pawai obor. Dan yang kedua, ibadah Minggu Pasca jemaat akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Demikian warta jemaat. Terima kasih.